A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Selamat jumpa lagi kita di hari yang cerah ini buat para pencinta YouTube yang budiman. Setelah kita ramai mengamati kasus di mana Palestina membara, Israel terbakar, di mana terjadi di situ perang. Dan ini sebenarnya sebagai tanda-tanda akhir zaman. Di mana dinyatakan bahwa nanti akhir zaman Palestina itu akan merdeka, dia akan jadi bangsa yang kuat, akan muncul generasi yang kuat. Dan ternyata sekarang kita buktikan bahwa janji Allah itu benar-benar terbukti. Selama ini kita melihat Israel itu satu bangsa yang kuat, bahkan kita lihat di mana dulu pemuda Hamas itu jadi bulan-bulanan mati tak terurus, hanya melawan dengan batu. Sekarang dibuktikan ternyata mereka berpikir, mereka punya rencana besar, dan ternyata sekarang Israel itu nggak ada apa-apanya, mulai ketar-ketir. Amerika sebagai pendukungnya juga udah mulai kehilangan akal karena negaranya juga lagi dalam ketar-ketir dalam kondisi ekonomi. Dia lagi merosot, sementara pendukung tunggalnya itu yang pasti itu Amerika, walaupun ada sekutu lain tapi nggak seperti mereka. Di situ kita melihat bahwa Allah itu kalau udah berkehendak, saya sebagai orang biasa mengamati dulu kasihan banget melihat Palestina, dan ternyata kalau boleh saya bilang sekarang Israel kayak Amerika kayak itu saya anggap macam kertas, dia harimau tapi gambar yang bisa dibakar. Ternyata menghadapi pasukan Hamas yang begitu kuat itu sekarang nggak ada apa-apanya, sehingga mereka kalut. Pasukan Zionis itu kalut sampai rumah sakit dibom, sekolah-sekolah dibom, anak-anak, wanita, lansia. Bahkan kalau kita lihat di YouTube teman-teman, bahkan sempat juga dia sama dia saling bunuh-bunuhan karena frustasi. Jadi itu tanda-tanda bahwa Allah itu memperlihatkan kekuasaan. Kalau dalam bayangan kita kan nggak mungkin dia yang begitu senjata canggih. Ternyata Hamas itu punya rencana besar, dia bisa produk senjata sendiri. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan kejadian ini negara Arab itu berpikir, mulai bersatu. Terus ada juga diantara ya rekan-rekan saya lah bertanya, ngapain kita bela Palestina? Ada yang begitu. Sebenarnya bukan ngapain, sebagai orang Islam kan kita tuh bagaikan satu tubuh. Kalau yang kiri itu sakit, tangan kanan akan respon menolong. Karena apa? Kita bagaikan satu tubuh. Jadi kalau masih ada yang berpikir begitu sangat prihatin kita. Perlu dipertanyakan. Jadi sekarang sebagai umat Islam aja, kan banyak juga ngapain Indonesia berpikir bantu sana sementara kita lagi begini. Pertama-tama yang setelah saya lihat sejarahnya, Palestina itu termasuk orang yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama. Jadi kita itu ada ikatan darah, kalau boleh saya bilang mungkin ikatan budi mungkin. Nah sekarang dia punya masalah, wajar aja dibantu. Jadi buat rekan-rekan kalau ada yang berpikir begitu, cobalah sekarang kembali ke akidah aja sebagai sesama muslim. Sebab di situ dinyatakan innamal mu'minuna ikhwan, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Kalau kita biarkan, apa kita biarkan saudara kita diacak-acak? Dan mungkin juga saya pikir di situ kekuatan doa. Dimana sekarang saya lihat merinding, saya jujur. Di Jakarta aja yang saya lihat, setiap masjid, setiap habis sholat itu mendoakan, pakai doa kunut, terus mendoakan supaya Palestina itu dikasih kekuatan, Hamas itu dikasih kemenangan, minta perlindungan, dan itu kita lihat hasilnya benar-benar di luar dugaan. Walaupun kita hanya lihatnya dari berita ya, tapi itu benar-benar sebuah kejutan bahwa Allah itu memperlihatkan kalau dia berkehendak. Bahkan ada yang bilang ada pasukan Putin, entah malaikat, entah apa, kita kesampingkan itu. Kalau itu ya mungkin, sebab dalam hidup ini sama Allah itu nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah berkehendak. Cuma mudah-mudahan kita berharap semoga cepat masalahnya selesai. Kasihan kalau sampai genosida ini berlanjut, akan dihabisi orang-orang Palestina itu nggak akan mungkin. So, ternyata sampai saat ini Hamas itu masih kokoh berdiri. Bahkan diakuin sama pasukan Israel itu dia bagaikan hantu, datang tiba-tiba dan menghilang. Jadi jujur untuk saat ini saya sebagai warga Indonesia, saya berharap kalau perlu setiap habis sholat doakanlah saudara kita itu semoga dia diberi kekuatan, diberi kemenangan.
Saya ingin berharap supaya bangsa Palestina itu kembali berjaya dan Islam itu kembali pada masanya. Hanya itu. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Mungkin atas nama Australia pribadi, atas nama Australia Jusman pribadi, dengan keterbatasan namanya manusia, saya minta maaf. Tapi kalau mudah-mudahan ada manfaatnya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, sama-sama kita ada peduli sama saudara kita sendiri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di sore ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.